Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak yang berusaha mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi keduanya. Situasi ini umumnya muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, sehingga kedua belah pihak perlu mencari titik temu yang dianggap adil. Selanjutnya, apa tujuan teks negosiasi? Tujuan utama teks negosiasi adalah memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Fokusnya bukan pada siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana masing-masing pihak mendapatkan hasil terbaik tanpa merasa dirugikan. Nah, ciri-ciri teks negosiasi. Agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik, biasanya terdapat beberapa ciri. Yang pertama adalah kedua pihak memiliki kesediaan untuk berkompromi. Yang kedua, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, masing-masing pihak menyampaikan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan bersifat realistis dan dapat dilaksanakan. Setelah itu, struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Bagian awal yang berisi pengantar atau sapaan sebelum memasuki inti pembahasan. Yang kedua, permintaan. Bagian ketika pihak yang membutuhkan sesuatu menyampaikan maksudnya. Lalu yang ketiga, pemenuhan. Respon dari pihak lain bisa berupa persetujuan, penolakan, atau alternatif baru. Yang keempat, penawaran. Tahap tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang sesuai bagi kedua pihak. Yang kelima, persetujuan. Bagian ketika kedua belah pihak sudah sepakat terhadap hasil negosiasi. Yang keenam, penutup. Umumnya diakhiri dengan ucapan terima kasih atau salam. Nah, ada juga jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi lisan. Negosiasi ini terjadi melalui percakapan langsung, misalnya tawar-menawar di pasar atau diskusi antar individu. Yang kedua, negosiasi gabungan. Negosiasi ini mengkombinasikan bentuk narasi dan dialog. Biasanya tampak dalam cerita yang menampilkan tokoh sedang bernegosiasi. Lalu yang terakhir, negosiasi tertulis. Negosiasi ini bersifat lebih resmi. Contohnya surat penawaran atau surat kerjasama. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada kalimat pernyataan. Kalimat ini digunakan untuk memberikan informasi atau menyampaikan alasan. Nah, ada juga kalimat tanya. Kalimat ini dipakai untuk memperoleh kejelasan dalam proses negosiasi. Selanjutnya, kalimat perintah biasanya digunakan untuk meminta tindakan tertentu, tetapi dalam bentuk yang sopan. Kalimat harapan, syarat, dan ajakan. Kalimat ini muncul ketika pihak tertentu menyampaikan keinginan atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Yang terakhir,
konjungsi kausalitas. Kata penghubung seperti karena, sehingga, dan oleh sebab itu digunakan untuk menyampaikan hubungan sebab akibat. Berikut ini contoh teks negosiasi. Terima kasih sudah mau belajar bersama teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.